Sobat Indibis Jateng DIY. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu produk digital dari Indibis yang sangat berpengaruh, yang sangat bermanfaat tentunya untuk MTS Arois Cendekia ini. Nah, kali ini aku nggak sendirian karena sudah ditemenin oleh Sri Kandi dari MTS Arois Semarang. Dan saya ucapkan selamat siang Bu Putri Rahmi. Selamat siang Mas Dika. Oke, ini saya senang nih kalau ngelihat Bu Putri ya. Bawaannya tuh kayak semangat gitu kan, Iya, adem gitu. Nyes gitu ya. Nyes gitu. Dengan suasana Semarang yang panas tapi lihat saya nyes. Betul banget. Biasanya kalau Semarang itu kan identik satu orang mataharinya 5 ya Bu ya. Iya, jatahnya 5 ya. Betul, tapi kalau udah ketemu sama Bu Putri Rahmi nih jadi hujan gitu. jadi hujan. Betul, jadi adem. Ibarat kata kalau AC nih Bu, sudah 2 PK nih. Yuk. Oke, gimana Bu Putri? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Siang ini saya sehat dan masih tetap semangat. Luar biasa sekali ya. Padahal satu hari ini sudah berkegiatan ya untuk sekali. MTS Arois Cendekia ini. Dan kemarin infonya juga habis dari luar kota ya Bu ya? Iya, dari Jakarta. Luar biasa sekali. Dan hari ini berkesempatan nih Indibis Jateng DIY untuk berbincang secara langsung dengan Bu Putri Rahmi ini. Nah, Bu Putri, sebelum kita lanjut nih, saya pengen tahu nih, Bu Putri ini di MTS Arois Cendekia sebagai apa nih Bu? Kebetulan, bukan kebetulan ya, secara definitif saya adalah kepala madrasah. Oke. Iya, jadi kepala sekolah gitu, kepala madrasah di MTS Arois Cendekia Semarang. Oke, berarti mempunyai posisi sebagai kepala madrasah Betul sekali. di MTS Arois Cendekia Semarang ini. Nah Bu, itu sudah berapa lama menjadi kepala madrasah nih? Saya berarti 2 tahun, running 3 tahun. 2 tahun running 3 tahun ya. Ini masih muda ya kan, sudah menjadi kepala madrasah. Betul sekali. Luar biasa, perfect woman nih ya kan. Oke, nah kemudian Bu, ini menarik sekali nih ya, MTS Arois Cendekia. Betul. Ini sudah berapa lama berdiri Bu di kota Semarang ini? Oke. Sesuai itu tadi pertanyaan yang pertama Mas Dika tadi, bahwasanya saya menjadi kepala madrasah itu 2 tahun, running ke 3 tahun, maka secara operasional ini juga sedang running 2 tahun 3 tahun. Namun secara physically kita sudah 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Betul. Oke, berarti ketika madrasah ini akan dibangun nih ya kan, Bu Putri ini sudah mengemban tugasnya nih ya kan sebagai kepala madrasah. Oke, pertama kali di MTS ini, betul ya Bu ya? Saya the first woman here gitu kan untuk menjadi kepala madrasah, dan ketika saya menjadi kepala madrasah itu muridnya belum ada loh. Muridnya belum ada. Terus belum ngajar ada. siapa nih Bu? Ngerekrut guru waktu itu. Rekrut guru. Ada rekrutmen guru. Jadi memang gurunya dulu sudah ready duluan nih. Jadi muridnya masih PO. Oke, masih inden ya Bu ya? Masih inden. Itu artinya begini Mas Dika, kita bisa memaknai bahwasanya lembaga kami meskipun kita masih newcomer di dunia pendidikan di Kota Semarang, namun komitmen kami tinggi. Oke, apa itu Bu? Itu tadi, muridnya belum ada, gurunya sudah kita seleksi. Luar biasa Ya, gitu sekali. Kan? Kita siap menerima peserta didik untuk bisa belajar dengan senang dan bahagia di MTS Arois Cendekia Semarang gitu. Oke, artinya sebelum ada muridnya, Iya, guru-guru gurunya dari udah ada. MTS ini udah ada dan dulu. tentunya sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang sangat Betul, luar dan kita biasa. seleksi. Betul. Artinya guru-guru di MTS Arois ini semuanya berkompeten untuk menjadi seorang guru atau tenaga pendidikan. Betul sekali. Jadi turunan komitmennya lagi adalah setiap guru yang mengajar di MTS Arois Cendekia itu adalah background pendidikannya itu linear. Jadi tidak ada tuh crossing. You graduated from mathematics misalkan, tapi ngajarnya pelajaran agama Islam misalnya nggak ada di sini. Jadi ya memang sudah yang matematika, IPS juga graduated from IPS dan sebagainya. Linear gitu. Luar biasa sekali. Nah tadi campur ngomong bahasa Inggris, kalau ada yang belum paham ini di bawah ini ya. Silakan dibaca. Ada translate-nya. Gitu Bu Putri ya. Menarik nih. Nah Bu Putri,
ini kan artinya baru 2 tahun jalan mau 3 tahun nih Betul sudah sekali. berdirinya MTS Arois Cendekia Semarang ini. Awal mulanya kok bisa berdiri MTS ini bagaimana Bu Putri? Oke, ini ceritanya agak dikit long ya, Boleh, agak nggak apa-apa. panjang ya. Oke, baik. Terima kasih sudah menyimak. Boleh. Jadi founder kami mendirikan MTS ini memang awal mulanya itu beliau ingin membuat sebuah lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas sains, Oke, bahasa Inggris dan juga digital. luar biasa. Ibarat kita mau jualan tuh kan apa sih yang kalau kayak saya pakai produk pijar misalkan nih, saya bisa benefitnya apa nih gitu Oke. kan. Terus sama di ROS pun seperti itu, kita mau create lembaga pendidikan apa nih yang kita tawarkan kepada publik, kepada masyarakat seperti itu. Nah, Betul. karena 3 spirit itu, keinginan itu, dan kita punya semangat untuk mencetak generasi yang unggul dalam prestasi, namun juga tetap memiliki sopan santun dan budi pekerti gitu, unggul Oke. juga dalam budi pekertinya seperti itu. Maka dibuatlah MTS ini Oke. dengan spirit itu tadi yang saya sampaikan. Nah, komitmen, saya berkali-kali bilang komitmen karena Betul. kalau kita sekolah baru, ya itu yang kita tawarkan, komitmen dan semangat kami. Tadi sudah juga Mas Dika sampaikan, saya tergolong memang masih still young gitu kan ya, masih cukup muda, maka saya pun juga memiliki semangat gitu kan, membersamai teman-teman guru di sini untuk belajar bersama peserta didik kami Oke. dengan komitmen lagi memberikan pembelajaran yang bermakna dan juga menyenangkan kepada peserta didik. Maka dari segi fasilitas, dari segi SDM kita sudah cukupkan, kemudian fasilitas semua memang kami persiapkan dari awal untuk menyambut peserta didik yang mau bersekolah di MTS Arois Cendekia Semarang itu tadi. Gitu. Luar biasa sekali ya. Memang sekolahan ini diciptakan untuk sekolahan yang melek digital seperti Iya, itu ya Bu ya. sekali. Oke. Nah, tadi Bu Putri itu menyampaikan bahwa memang fasilitasnya itu juga nggak ketinggalan dengan sekolahan lain. Dan tadi pun saya juga sangat kaget nih ya. Gitu ya. Ketika masuk di MTS Arois, sekolahnya tuh gede banget. Gitu ya ya. kan? Banyak banget bangunan. Artinya walaupun masih berdiri 2 tahun ya Bu. Bangunannya udah banyak gitu ya. Udah banyak, betul ya kan. Walaupun baru 2 tahun jalan 3 tahun ya Bu. Iya. Udah banyak sekali bangunan, artinya kalau kita berbicara terkait bangunan yang sudah berdiri nih, pasti MTS Arois ini memiliki fasilitas yang luar biasa. Nggak kalah dengan sekolahan-sekolahan yang lain. Betul ya Bu? sekali. Nah, Betul. ini kalau boleh tahu fasilitas yang ada di MTS Arois ini apa Bu? Oke, boleh saya cerita. Setiap orang yang kesini itu, ini ada cerita lucu nih. Jadi setiap orang yang masuk ke sini itu belum tahu kalau ini tuh ada lembaga pendidikan. Taunya kan kita ikonik kan kita punya 2 joglo tuh di depan. Betul. Ada yang mengira ini gedung pertemuan, ada juga yang mengira ini adalah resto gitu kan, resto yang berbau-bau. Resto ya, Bu. Gitu kan. Ya makanya tapi itu memang menjadi simbol MTS Arois Cendekia adalah joglo itu yang akan kita pertahankan di depan. Maka teman-teman kalau berkunjung ke MTS Arois harus masuk dulu nih. Oh ya ternyata di dalam ada kehidupan gitu kan. Jadi kita punya gedung joglo untuk kegiatan utama, kemudian kita punya gedung kelas hingga 3 lantai, dan juga kita itu punya boarding school. Why? Because Kenapa Bu? FC student yang bersekolah di sini mereka harus stay di sini. Jadi tidak menerima yang Bu kayak sekolah aja di Arois tapi rumah saya deket nih pulang gitu, nggak bisa. Jadi harus tetap stay di sini. Maka ada boarding untuk putra dan juga ada boarding untuk putri. Lalu kemudian kita juga punya lapangan olahraga, kita punya Arois Smart jadi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sehari-hari. Kemudian kita punya lapangan yang lapangan yang tanah seperti itu. Lalu kalau di kelas itu setiap kelas memang kita menggunakan device digital supaya digital environment-nya itu terbentuk di sini. Nah, karena spiritnya itu tadi saya bilang ada 3 tadi kan Mas Dika, maka
fasilitas di setiap kelas. Kami tahun ini memiliki 6 kelas dan enam kelasnya memiliki layar seperti ini untuk pembelajaran yang lebih interaktif dan juga menyenangkan seperti itu. Kemudian kelasnya nyaman, anak-anak di boarding juga nyaman. Satu anak kita ada tempat tidur satu, ada pakai ranjang begitu, jadi tidak campur baur dengan yang lain gitu. Jadi kebersihan juga tetap kita jaga seperti itu supaya anak-anak tinggal di sini itu nyaman begitu. Kalau luar biasa sekali. Tambah satu lagi nih, terus mana dong labnya gitu kan? Nah ini tadi nanti kita bisa sambung menyambung nih dengan beberapa fitur yang ada di Pijar. Luar biasa langsung sekali. Nih saya spill di depan. Jadi anak-anak memang satu anak satu device laptop. Jadi anak-anak punya laptop, satu siswa satu laptop, jadi sangat memungkinkan itu tadi spirit kita untuk nge-create digital environment di ROS itu bisa kita realisasikan. Jadi sudah nggak pakai lab bahasa nih, mohon maaf. Kita pakainya langsung begini, anak-anak sudah langsung connected dengan layar yang ada di depan dan sangat interaktif dengan guru. Sekarang kan ada lab virtual juga kan. Disclaimer ini sekolahnya bukan sombong ya Bu ya. Tapi memang sudah melek digital. Kan tadi ditanya fasilitasnya apa, so I tell you kan ya. Luar biasa. Saya ceritakan semuanya nih. Makasih Mas Jika pertanyaannya. Ini pertanyaannya gak menjebak ya Bu? Gak menjebak, tapi kasih saya stage gitu ke saya. Betul banget. Nah Bu, menarik nih, salah satu fasilitas yang ada di MTS ROIS Cendekia Semarang ini adanya boarding school. Artinya semua siswa yang mau masuk di MTS ini harus tinggal di sini. Nah, itu. Seperti itu ya Bu ya, walaupun rumahnya deket, walaupun rumahnya bisa jalan kaki, seperti sekali. Itu. Tapi itu adalah salah satu fasilitas yang diberikan MTS ROIS ini. Artinya ketika siswanya itu tinggal di MTS ROIS, pasti ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, betul nggak sih Bu? Betul sekali. Itu kegiatannya apa aja Bu? Jadi penggambaran sederhananya seperti ini nih. Kalau di sekolah, di gedung sekolah ini, kita benar-benar aktivitasnya tuh akademik. Ya kan? Kognitif nih kita kejar nih. Nah, kalau sudah di boarding school, maka pembentukan karakternya di situ tuh. Jadi semoga harapan orang tua kan anak-anak ROIS bisa menjadi anak yang solih dan solihah. Amin. Jadi pembentukan karakternya memang kami banyak lakukan ketika di boarding school, seperti mengaji Al-Quran, mengkaji kitab dan juga literatur Islam. Tapi kami juga mengajarkan ada nih public speaking. Jadi setiap hari malam minggu itu anak-anak kita tampilkan di stage, di panggung, di aula itu anak-anak untuk bisa berpidato dengan beberapa bahasa. Lalu kita live kan di YouTube, orang tua yang dari rumah tuh bisa melihat progres anaknya dan juga tombol kangen juga sebenarnya. Dari jauh karena kan anak-anak nggak bisa ketemu orang tuanya setiap hari. Jadi kita punya jadwal penjemputan, juga punya jadwal untuk bisa berkunjung dan menemui anaknya, tapi tidak boleh dibawa pulang seperti itu. Jadi ya kegiatannya mengaji. Di sana ada menghafalkan Al-Quran juga, ada belajar tilawah dan juga tartil, kemudian ada itu tadi belajar pidato untuk bisa berani tampil berbicara di depan banyak orang begitu. Artinya nanti setelah keluar dari MTS ROIS, siswa-siswinya menjadi akhlakul karimah. Betul sekali. Luar biasa sekali. Bu, tapi kalau semisal nih, ini kan sekolahnya udah melek digital ya. Ketika ada kegiatan di boarding school itu apakah siswanya juga boleh megang handphone? Ya, di sini kami boleh pegang handphone, boleh tapi pegang, ya. Kami batasi nih, ada limitasi waktunya. Jadi tidak setiap hari. Kalau setiap hari mereka belajar kan bisa sudah nih menggunakan laptop. Jadi kalau menggunakan handphone biasanya digunakan untuk bisa komunikasi dengan orang tua. Itu pun tidak setiap hari, hanya 1 minggu sekali aja. Begitu. Luar biasa sekali. Nah, ketika kita sudah berbicara tentang fasilitas yang ada nih Bu di MTS ROIS, artinya fasilitas-fasilitas tersebut itu kan mendukung kegiatan proses belajar mengajar di MTS ini dan nantinya itu goalsnya adalah sekolahan ini menjadi sekolahan berprestasi. Betul nggak sih Bu? Harapannya kita. Betul sekali. Nah, sampai dengan tahun ketiga berjalan ini, prestasi apa yang sudah didapatkan di MTS ROIS ini Bu Putri? Iya. Gak sombong tapi harus cerita nih saya. Boleh, nih. Nggak apa-apa. Boleh dong. Ini disclaimer ya, MTS ROIS nggak sombong.
tapi kita mengupas fakta. Iya betul, tuntas ya. Betul, dengan tuntas. Ya, terima kasih sekali pertanyaan yang sangat menarik Mas Dika. Kami sedang sekolah baru, madrasah baru 2 tahun, kemudian jalan 3 tahun, tapi alhamdulillah kita sudah memiliki prestasi sudah ratusan nih. Luar biasa sekali, sudah ratusan. Betul sekali, dan yang paling tingkatnya di tingkat nasional juga ada. Jadi anak-anak kami memang bimbing untuk bisa memiliki prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Jadi nggak hanya dikejar akademik mulu tanpa non akademiknya. Jadi anak-anak ada yang bisa membaca puisi, berdeklamasi, menyanyi dan sebagainya, itu juga kami fasilitasi. Anak-anak menang lomba speech, telling story, kemudian tilawah juga bisa, tartil juga bisa, hafalan Quran bisa juga, begitu. Satu lagi, kita juga memiliki sister school begitu ya. Sister school dengan sekolah Yin Yang yang ada di Korea. Jadi ini luar kami biasa. punya project untuk siswa di sana dan juga di sini memiliki project kontrak itu mulai dari bulan ini sampai Januari. Sampai Januari. Jadi mereka intens berkomunikasi memang secara virtual dulu. Namun itu menjadi pengalaman ya untuk anak-anak kami bisa memiliki komunitas internasional. Jadi dia bisa bertemu dengan tidak hanya teman-temannya di Indonesia namun di luar negeri. Di luar negeri juga. Sebelumnya juga kita pernah dengan India, pernah dengan Korea kayak gitu. Dan sebagai bentuk komitmen lagi maka biasanya kami setiap semester itu mendatangkan native ke sini, ada native speaker. Keren banget ya Bu ya, berarti MTS Arois ini ya. Iya makanya kan aku gak sombong nih ya. Iya betul, gak sombong. Aku cerita beneran loh ya. Iya betul. Jadi kemarin kita 2 kali ada datang dari Texas, ada 2 kali dari Texas, kemudian ada juga kemarin dari India juga datang ke sini. Jadi anak-anak bisa ngobrol langsung nih sama native dan itu menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan bagi mereka begitu. Betul banget. Ini ya Sobat Indibis, dari tadi Bu Putri tuh ngomongnya campur pakai bahasa Inggris. Ya pantes ya kan. Mixed language ya. Gado-gado. Gado-gado. Soalnya gini Bu, pantes ternyata MTS Arois ini tuh juga kerjasama dengan negara-negara lain, betul ya kan Bu? Dengan Korea ini saat dengan ini Korea, dengan India, dengan Texas juga ya kan. Ini kalau semisal saya diperingin sama siswanya nih ya kan ngomong bahasa Inggris, saya mohon maaf mundur teratur. Kita bisa belajar bareng-bareng lah ya Mas Dika ya. Betul, Bu, saya numpang itu ya Bu, les bahasa Inggris mungkin di sini. Kalau ada les TOEFL saya juga mau nih Bu. Nah ini MTS Arois itu kan adalah sekolahan yang sudah melek digital ya Bu ya. Artinya kan sudah menggunakan papan tulis nih yang udah kayak komputer, layar TV gitu kan. Bukan hanya smart TV enggak, tapi dia memiliki fungsi seperti papan tulis gitu kan. Luar biasa, udah nggak pakai kapur ya Bu ya. Terus kita dong zaman dulu. Iya. Kelihatan ya tahunnya umur kita ya. Betul. Kalau saya alhamdulillahnya udah pakai spidol sih Bu. Mungkin zamannya Bu Putri. Baik. Nah kemudian nih Bu, pasti ketika di dunia pendidikan pasti ada yang namanya kendala-kendala pada saat ngajar nih Bu. Walaupun sekolahan MTS Arois ini kan sudah melek digital, setiap siswanya sudah memiliki laptop juga ya kan. Nah itu kalau kendala-kendala dari MTS Arois yang sering dihadapi pada saat mengajar itu apa Bu? Iya, saya rasa masalah yang dialami setiap lembaga pendidikan itu template-nya hampir sama. Semua pasti mengalami dan menemukan kendala di setiap kegiatan belajar dan mengajarnya. Betul. Nah, kalau konteksnya di Arois itu adalah memang anak-anak kita Gen Z ini anaknya mudah bosan. Agak mudah bosan. Jadi memang challenging nih, tantangan untuk para guru bagaimana bisa membuat pembelajaran itu seseru dan seasyik mungkin begitu. Jadi itu kalau datangnya dari siswa, tapi kalau dari fasilitas dan sebagainya karena kita full digital biasanya soal jaringan nih. Tapi alhamdulillah sejauh ini kita sih running well ya, maksudnya kendala itu pasti ada. Saya tidak mengatakan MTS Arois ini
kayak tanpa masalah terus semua itu running well straight gitu, enggak juga. Ada di titik mana kita mengalami kendala karena digital otomatis masalah yang paling dekat adalah soal jaringan. Betul. Kalau dengan siswa interaksi otomatis juga anak-anak itu ya mudah bosan itu tadi. Maka guru-guru juga itu makanya harus berinovasi, berkreasi, bagaimana pembelajaran di kelas itu bisa menyenangkan. Alhamdulillah di Arois masih ada space kayak tempat di luar begitu, jadi teman-teman juga kalau belajar itu nggak selalu harus di sini. Jadi anak-anak kita bisa mobilisasi ke joglo ke aula, kadang juga kita bawa ke lapangan, kita bawa kemana gitu. Jadi memanfaatkan tempat yang ada ini untuk bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan, karena itu tadi cepat bosan anak-anak itu. Iya. Urgensi itu. Betul, dulu pun kalau pas zamannya saya sekolah di dalam kelas, Iya, terus betul. habis itu buka buku, ya kan masih manual, Betul sekali. ngerjain tugas pun pakai bolpen, buku dikumpulin. Berarti memang sangat luar biasa sekali ya Bu ya, MTS Iya. Arois ini setiap siswanya itu sudah punya laptop. Iya, Berarti betul udah sekali. nggak pakai buku sama sekali Bu? Enggak, kita tetap pakai buku. Kenapa? Nah, ini ada alasannya nih. Kenapa kita masih juga tetap menggunakan buku baca? Karena anak-anak itu tinggal juga di asrama. Dan kita memotivasi anak-anak untuk kalau di asrama you harus baca buku. Nah, jadi kalau laptopnya dibawa ke asrama atau di boarding school itu pasti anak-anak kita mengkhawatirkan anak-anak akan kemudian hanya menghadap laptop tanpa bisa mau bicara dengan teman-temannya. Maka aturan-aturan itu kita buat. Buku itu tetap ada karena ini sebagai sumber dan juga bahan baca anak-anak ketika ada di boarding begitu. Berarti Di kelas pun juga masih menggunakannya Mas gitu. Jadi tetap dipakai namun prosentasenya tidak tidak kemudian mendominasi yang pakai buku gitu enggak. Karena kan kita sudah digital itu tadi gitu. Nah sama ini Bu, kalau untuk proses absensinya? Semua itu kita masih pakai manual? Enggak, pakai kartu. Pakai kartu. Jajan juga pakai kartu. Jajan juga pakai kartu Bisa gitu ya Bu ya. kasih saku sama orang tuanya bisa ngelimit dari rumah. Luar biasa sekali. Itu kartunya dibuatin dari sini atau berupa ATM atau? Dibuatin custom dari sini. Dibuatin custom dari sini ya Bu ya. Berarti sekali. memang semuanya serba digital ya Bu ya. Betul sekali. Nah sama ini nih Bu. Kalau tadi itu kan buku memang masih dipakai ya kan untuk sebagai sumber bahan baca ketika mereka ada di asrama begitu. Kelas juga gitu. Tapi kalau terkait modul-modul yang dibaca itu juga sudah secara digital Bu? Iya sudah. Kalau sudah secara digital ya. Kalau guru-guru kami malah seringnya kalau pembelajaran ya karena ada fasilitas ini yang dipakai ini. Iya, makanya harus berdigital begitu. Modul ajarnya semua sudah digital. Tapi kalau untuk manajemen sekolahan nih Bu, seperti memberikan nilai secara manual, itu menjadi kendala tersendiri tidak untuk MTS Arois ini? Atau semuanya memang sudah serba digital nih Bu? Awalnya kita di tahun pertama masih tuh. Tapi keinginan untuk menjadi digital itu sudah sejak dari awal ada. Gitu. Jadi kalau awal banget itu langsung berdigital tuh enggak. Jujur itu enggak. Jadi kita berarti masih manual ya Bu ya? Sempat pakai manual. Nah nanti terus kemudian kita nggak mungkin begini terus karena dengan speed digitalisasi makanya kita kemudian berpindah menjadi digital begitu. Penilaian dan sebagainya gitu. Luar biasa sekali. Nah, ini kalau menarik nih tadi Bu Putri itu sempat nge-spill produk yaitu pijar sekolah. Iya. Gitu kan ya Bu. Nah, mungkin nih aku mau kasih info dulu nih Bu ke Sobat Indibis nih ya kan. Kira-kira pijar sekolah yang udah dipakai sama MTS Arois ini
produk digital yang seperti apa sih? Jadi Sobat Indibis, Pijar Sekolah adalah salah satu platform pembelajaran digital terpadu yang mendukung pihak sekolah dalam menciptakan pembelajaran secara digital. Pijar Sekolah memiliki ribuan konten digital yang menarik, mulai dari buku digital interaktif, buku digital, video pembelajaran, hingga laboratorium maya yang bisa dimanfaatkan oleh semua siswa untuk mendukung mereka dalam belajar di sekolah. Nah, bukan cuma itu aja, melalui Pijar Sekolah, pihak sekolah dengan mudah melaksanakan ujian sekolah berbasis aplikasi atau UBK dan memudahkan para guru dalam membuat soal, melakukan penjadwalan ujian, serta mengawasi ujian dan memeriksa hasil ujian. Selain itu, Sobat Indibis, pihak sekolah pun juga dapat terbantu dengan pengelolaan administrasi dan juga operasional serta manajemen sekolah melalui fitur Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Melalui fitur tersebut tentu akan memudahkan pihak sekolah, khususnya guru dalam melakukan reporting data yang dibutuhkan. Report absensi hingga nilai siswa semuanya bisa dengan mudah diolah melalui fitur ini hanya di Pijar Sekolah. Luar biasa sekali. Iya, Artinya betul sekali. keren banget ya Bu ya. MTS Arois Betul. ini memang sudah mempersiapkan sedemikian rupa untuk para siswa yang akan masuk atau yang sudah masuk di MTS Arois ini. Seperti itu. Nah, Bu Putri, berbicara soal Pijar Sekolah nih Bu, tadi kan Ibu sudah menyampaikan ya salah satu keunggulan dari MTS Arois ini itu kan sudah menggunakan Pijar Sekolah nih, karena Pijar Sekolah ini kan platform digital untuk manajemen sekolahan. Nah, kalau dari MTS Arois ini sudah berapa lama menggunakan Pijar Sekolah, Bu Putri? Jadi ceritanya itu kami dulu pernah dibantu dengan trial nih, karena kan kayak kita jajan di supermarket tuh harus ada testernya ya nggak sih? Betul. Nah, ketika dikasih trial itu, terus saya langsung tertarik nih. Kenapa? Karena lancar, terus apa namanya fitur-fiturnya itu tadi yang Mas Dika sampaikan itu sangat menarik. Ada modul ajar di situ, jadi sangat memudahkan guru untuk mencari bahan ajar. Kemudian ada lab virtual tadi, kemudian Laboratorium ada maya. buku interaktif begitu, ada video juga. Itu sangat saya tertariknya di situ. Awalnya dikasih trial, lalu saya menggunakan ini sudah running 4 bulan mau menuju 5 bulan dan insya Allah seterusnya nih. Amin. Oke, memang seberpengaruh itu ya Bu ya Iya, Pijar karena Sekolah untuk MTS ini. benar-benar. Oke, nah kemudian nih Bu, kalau tadi kan memang sudah merasakan pengaruh dari Pijar Sekolah itu hampir 4 sampai 6 bulan ya Bu ya, dan insya Allah akan diteruskan sampai kapanpun nih. Nah kemudian nih Bu, banget ya. sampai kapanpun ya, sampai kapanpun nih. Iya, Nah kemudian nih Bu, selanjutnya yang dirasakan ketika sudah menggunakan Pijar Sekolah di MTS Arois Cendekia ini apa? Oke, mudah. Apa tuh Bu? Mudah. Jadi semuanya serba mudah, karena yang awalnya manual menjadi kemudian didigitalkan kan menjadi apa namanya, kita tersistem ya. Betul. Kita jadi terintegrasi tuh. Misalnya nih kita mau buat ujian tuh sudah bisa guru itu membuat soal dimasukkan, kan ada template-nya tuh. Lalu kita bisa atur nih kita mau startnya ujian di jam berapa, tanggal berapa, itu semua sudah bisa kita lakukan di awal. Jadi memang malah dengan adanya Pijar ini mensupport kita itu yang ada di lembaga itu memiliki preparation yang long preparation gitu nggak sih? Nggak apa-apaku mak bedunduk ngono, ujuk-ujuk apa-apa serba apa namanya tergesa-gesa. Kita punya teknologi di ini yang bisa kita manfaatkan kan gitu. Nanti ketika anak-anak sudah jadwalnya, kan anak-anak sudah tahu nih jadwalnya hari ini apa, ya udah laptopnya tinggal dibuka, mereka login lalu. Dan saya sukanya lagi begini. Menggunakan Pijar itu kita ibarat tanpa ngawasi itu sudah bisa terawasi karena kan sensitif sekali ya. Jadi anak-anak itu misalkan dia try to new tab gitu, to open new tab misalkan, atau mau coba-coba nih kan barangkali kan ya cari jawaban dan sebagainya gitu, nggak bisa. Langsung ngeblokir gitu. Artinya memang sangat menjaga manajemen sekolahan ya Bu ya. Manajemen sekolah, kemudian juga sebenarnya juga secara tidak langsung itu membentuk karakter anak itu, kamu harus jujur.
Ya, betul Ujian sekali. itu ya yang kalian kerjakan hasilnya berapapun itu yang terbaik. Ya, Dan saya selalu menyampaikan itu di beberapa momentum ketika upacara, ketika pengarahan. Jadi kita lebih proud, ketika lebih bangga ketika mm-mm. memiliki anak yang memiliki karakter jujur. Berapapun nilainya ya itu yang Oke. terbaik. Alhamdulillah itu juga didukung dengan digital. Kan itu Mm-mm. tadi. Jadi sensornya itu sensitif banget. Jadi ketika ada anak-anak mau ini kesenggol aja dia langsung harus di open blokir begitu dan sebagainya tuh Oke. di pijar ID itu. Baik, berarti Mm-mm. barusan Bu Putri itu menjelaskan salah satu Mm-mm. fitur ya Betul yang ada sekali di ketika ujian pijar ya. sekolah, betul. Mm-mm. Oke, nah artinya memang sangat Membantu sekali. dipantau banget ya, sangat Betul menjaga sekali. sekali nilai dari Mm-mm. siswanya, kemudian Betul dari sekali. proses Betul ujiannya. sekali. Preparationnya itu yang penting saya itu. Oke, setuju banget. Mm-mm. Preparationnya itu semuanya ada di pijar sekolah. Betul Jadi sekali. nggak usah lah guru zaman sekarang itu mantau siswanya di Iya. depan, ya Heeh. kan? Artinya guru-guru bisa sambil kan ada kameranya juga tuh. Ah, Nah, betul. jadi kelihatan. Iya. Jadi guru-guru punya spare waktu, dia tetap bisa belajar gitu kan, tetap Mm-mm. bisa mempersiapkan apa yang mau dipersiapkan. Kalau anak-anak sudah ada di digital kan, ya sudah gitu. Betul, betul banget. Nah, Mm-mm. sama aku mau Apalagi, ngasih info nih Bu ke oke boleh. Sobat Indibis ya. Nah, selain ada fitur yang disampaikan Bu Putri ini, ternyata fitur yang ada di pijar sekolah itu banyak banget loh Bu Putri. Mulai dari fitur Memang harus untuk dieksplor. siswanya, betul. Mulai dari fitur untuk Betul siswa, sekali. kemudian untuk guru, kemudian untuk operator, Betul sekali. kepala sekolah, orang tua, bahkan dinas pun itu ada fiturnya masing-masing seperti itu. Nah, kalau untuk dari siswanya sendiri itu ya Bu Putri ya, Ya, itu ada fitur konten belajar, betul. latihan soal. Latihan soal. Jadi bang soalnya itu banyak banget di situ. Betul, betul banget Bu. Dan pastinya nantinya pun untuk soal-soal juga ada di situ dan hasil belajarnya pun dari siswanya juga akan Terekam kelihatan di gitu situ. ya Bu ya. Oke Bu, nah sama aku mau informasi untuk orang tuanya, fitur orang tua itu tuh nggak usah khawatir, aman nggak ya kalau aku nyekolahin di MTS Arois kan Misalnya. jauh dari saya, seperti itu kan. Artinya tenang aja bahwa di pijar sekolah ini ada fitur untuk orang tuanya juga. Betul. Misal ada PR nih ya kan yang diberikan dari MTS Arois. Orang tuanya tuh nanti akan mendapatkan notifikasi. Seperti itu. Kemudian dari hasil belajar siswanya pun nanti orang tua juga akan mendapatkan notifikasi. Bahkan ada fitur yang namanya fitur obrolan seperti itu. Jadinya memang dari siswa dan orang tua walaupun belum ketemu nih ketika masuk dan belajar di MTS Arois tenang aja. Bukan seperti LDR nih ya Bu ya. Karena di pijar sekolah pun ada fitur Untuk orang tua ya. obrolannya juga. Iya, makanya seperti itu kan sangat pas sekali dengan MTS Arois yang punya berbasis boarding school. Betul. Gitu. Jadi meskipun jauh dari orang tua, tapi orang tua masih bisa mendapatkan informasi tentang progres belajar anak-anak di sini. Oke. Lagi-lagi siapa yang bantu ya? Betul. Karena sistem digitalisasi itu tadi. Betul, betul sekali. Nah, berarti selama menggunakan pijar sekolah di MTS Arois ini semua tugas, semua Iya. penilaian, Betul sekali. semua ujian itu dilakukan melalui pijar sekolah Betul ya sekali, Bu Putri iya. ya? Oke. Karena memang sangat memudahkan sekali yang kami rasakan kaitannya dengan ujian. Oke. Jadi kami semesteran itu nggak pernah pakai. Jadi kita paperless Pak. Oke. Bukan sombong ya Bu Wah, ya, sombong. bukan sombong. Lagi-lagi Tapi kita nggak sombong menguak ya. fakta. Menguak fakta betul sekali. Betul, betul gitu. banget. Nah, sama ini Bu Putri. Berarti kalaupun para siswa nih kita berbicara dari sisi siswanya ya Bu ya. Oke. Berarti kalau dari sisi siswanya itu menggunakan pijar sekolah hanya bisa di dalam kelas atau bisa di area boarding schoolnya itu bisa mengakses pijar sekolah Bu? Nah itu tadi, kalau itu kan kita terkait regulasi ya. Kita memang memberikan fasilitas wifi itu hanya di area sekolah sini saja. Oke. Jadi tidak kami kesanakan dengan alasan itu tadi saya sampaikan kepada Mas Diga bahwasanya di asrama itu adalah kesempatan anak-anak untuk bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Mereka bisa curhat, bisa Oke. cerita, bahkan berkonflik dalam tanda kutip. Karena anak-anak bisa belajar dewasa juga karena ada masalah nih gesekan dengan temannya. Nah,
Jadi karena kita hidup bersama, kita makhluk sosial, iya, Betul. yes, gitu kan, kita membutuhkan bantuan orang lain ya. Jadi anak-anak biar memiliki keterampilan untuk bagaimana say sorry, terima kasih sudah dibantu, gitu kan. Jadi kami memang tidak menyediakan jaringan di sana. Maka kalau anak-anak kalau mau belajar full untuk digital hanya ada di sini. Tapi kita sampai malam. Oke. Iya, betul. Sampai Jadi malam. unlimited di sini tuh 24 hours pokoknya wifi-nya tuh hidup terus. Jadi anak-anak Oke. kalau mau belajar menggunakan laptop di luar jam sekolah ya yuk bisanya pakainya di sini. Oke, bukan di tempat mereka tidur ya Bu Betul ya. sekali. Oke, Sana oke. ya udah istirahat aja. Menarik nih. Artinya tetap menjaga Nah, itu. tetap Betul. menjaga komitmennya di awal itu tuh Betul tetap terjaga ya Bu ya dari sekali. MTS Arois ini. Nah, kemudian Bu, pertanyaan menarik nih dari saya. Kenapa memilih pijar sekolah sehingga bisa tersolusikan kendala-kendala di MTS Arois ini? Iya, balik lagi ke statement saya di awal karena sudah merasakan trial aja enak gitu kan, apalagi berlangganan. Betul. Itu fiturnya tadi yang saya sangat menarik memang di pembelajaran itu tadi, di ujian, kemudian ada modul ajar itu sangat membantu guru, kemudian ada bank soalnya tuh banyak banget, ada lab virtual juga itu tadi membosankannya itu tadi bisa juga terjawab dengan fitur yang ada di pijar.id kan ada lab Ya, virtual. Jadi betul. anak-anak secara langsung bisa tuh menyaksikan bagaimana proses misalkan pemuaian gitu kan, atau mungkin ada solar system, ada Iya. tata surya dan sebagainya, mereka bisa tergambar dengan dengan jelas dengan device yang kita punya di setiap kelas seperti ini, jadi sangat memungkinkan sekali. Jadi Betul. memang keywordnya, kata kuncinya itu memang memudahkan. Oke. Gitu. Berarti manfaat dari siswa-siswi sekolah di MTS Arois ini nggak perlu les di luar ya Bu ya? Nah itu. Nah, itu kembali lagi nggak perlu les di luar Iya. ya kan, berarti efisiensi waktu, efisiensi kosnya itu juga Betul bisa sekali. dijaga ya Bu ya, karena Betul. semuanya itu apapun yang dibutuhkan terkait manajemen sekolah ada di pijar sekolah, betul nggak sih Iya, Bu Putri? betul. Oke, menarik sekali nih. Nah, kemudian nih, kalau tadi kita dari awal sampai sekarang itu kan udah ngebahas nih tentang MTS Arois, bagaimana MTS Arois ini bisa berdiri di tanah yang sangat luas Iya. dengan gedung yang sudah banyak ya kan Betul Bu, sekali. ada boarding school-nya Betul. dengan fasilitas yang sangat luar biasa untuk guru dan siswa Betul. seperti itu, dan bahkan untuk jajan pun juga pakai kartu, Iya. betul ya Bu ya, Betul. itu menjadi Cashless. betul. Dan yang terpenting MTS Arois ini sudah menggunakan pijar sekolah. Itu penting ya? Betul. Penting banget. Penting banget Bu, karena kembali lagi berbicara tentang komitmen dari Digitalisasi tadi ya? MTS ini kan sudah melek digital seperti itu. Nah, mungkin dari sobat Indibis nih Bu yang sedang mencari sekolah, Baik. ya kan, sedang mencari dunia pendidikan, mungkin pasti sangat minat banget nih untuk atau ingin masuk di MTS Arois ini. Nah, kira-kira boleh spill dong Bu caranya masuk di MTS Arois ini Oke. tuh seperti apa gitu kan? Oke. Saya sendiri pun ya yang udah lulus nih Bu, mungkin Gimana? ada rencana keluarga saya mau saya masukin Masukin ke semuanya di sini. sini. Betul. Makasih lo ya. Gitu, karena memang Iya. keluar akhlakul karimah ya enggak Iya. sih Bu, melek digital Betul sekali. ya kan. Pokoknya sekolahnya modern. Oke. Gitu. Gitu ya, Gimana nih Bu? saya sampaikan ya. Boleh. Iya, jadi MTS Arois Cendekia Semarang ini menawarkan aktivitas pembelajaran dengan pengelolaan modern, gitu ya kata Oke. kuncinya. Pengelolaannya modern. Maka segala aktivitas kami yang kami jalankan di sini memang modern, dan goals-nya adalah itu tadi, kita ingin me-create generasi yang unggul prestasinya namun santun juga perilakunya. Oke. Nah, nanti turunannya menjadi anak-anak kita kembangkan untuk melek sains, kemudian juga digital, dan juga mampu menguasai bahasa internasional, minimal bahasa Inggris. Oke. Nah, begitu. Nah, di sini pun juga anak-anak harus tinggal di sini, itu yang menjadi nilai lebih yang bisa dipertimbangkan di untuk orang tua di luar sana yang ingin menyekolahkan anaknya ke tingkat level sekolah menengah pertama ataupun MTS kalau di kami. Ya. Karena anak-anak harus tinggal di sini, mereka akan tinggal di boarding sini, mereka akan kami berikan bekal untuk mengaji, menghafalkan Al-Qur'an, belajar tilawah, tartil, mengkaji beberapa kitab dan literatur Islam. Karena begini Mas Dika, saya
percaya, saya juga kebetulan orang tua dari 2 anak ya. Oke. Jadi memang sangat harus selektif memilih lembaga pendidikan. Karena apa? Eh, Perkembangan teknologi dan zaman yang seperti ini kan, seperti pesan Nabi itu kan, didiklah anakmu sesuai zamannya. Betul. Kan begitu. Iya. Nah, kalau memang zamannya sekarang sudah bergerak menuju, kalau bahasa kerennya mungkin 4.0 atau 5.0 begitu Iya. ya. Anak-anak harus memiliki kecakapan yang memiliki nalar kritis, memiliki bisa bekerja sama, collaborate dengan yang lain, maka lembaga MTS Arois Cendekia itu menawarkan kompetensi-kompetensi dan skill-skill yang mengarah ke sana. Oke. Tetap di boarding school, tetap ngaji, soleh solehah karakternya, perilakunya, namun juga melek digital, Iya. namun juga bisa menguasai sains. Nah itu yang kami tawarkan kepada para orang tua yang mencari sekolah untuk tingkat lanjut pertama untuk buah hatinya tercinta. Betul. Begitu. Saya setuju banget nih Bu ya, walaupun boarding school itu kan nanti takutnya nanti keluar dari sekolahan nggak tahu apa-apa nih, Nah, ya kan, nggak iya. melek digital. Iya, jadi tetap Padahal- bisa ngaji, bisa juga digital kan gitu ya. Betul, Bekalnya tapi- lengkap nih. Tapi berbeda dengan MTS Arois ini, edukasinya dapat, melek digitalnya Dan juga juga dapat, dapet, gitu ya Bu ya. gitu. Oke, keren banget ya, luar biasa. Berarti buat sobat Indibis atau para orang tua nih yang akan atau menginginkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang sangat luar biasa, langsung aja ke MTS Arois Cendekia Arois Semarang. Cendekia Bisa berkunjung Semarang. ke sini ataupun juga bisa mengunjungi website kami, juga di sosial media kami. Pasti kami selalu update apa namanya informasi yang kaitannya dengan penerimaan siswa baru. Oke. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada juga di website kami www.arois.org.id. Oke. Ataupun bisa datang ke sini karena begini. Saya ingin sampaikan satu hal, karena kalau ingin menyekolahkan anaknya tapi anaknya tinggal di sini, itu seringkali orang tuanya membawa anaknya. Karena Iya. begini, supaya tidak ini menjadi paksaan orang tuanya menyuruh Betul. anaknya sekolah plus tinggal di sini. Iya. Lihat dulu deh, cek dulu deh asramanya seperti apa, cek dulu kamarnya seperti apa, cek kamar mandinya gitu. Semua dicek sama orang tua. Dan anaknya nanti ditawarin mau. Jadi orang tua tuh saya melihat sekarang memang komunikasi antara orang tua dan anak itu sudah tidak zamannya lagi. Mungkin kalau zaman saya dulu A, B gitu kan, orang Iya. tua bilang A kita langsung A, B. Lalu sekarang enggak, komunikasi yang sifatnya terbuka harus kita kedepankan dengan Oke, anak-anak, harus demokratis begitu ya. Betul. Jadi kamu mau sekolah di Arois, tinggal di sini, sekolah di sini selama 3 tahun juga atas pilihan kamu dan kamu sudah tahu tempatnya. Jadi memang yang enak itu kalau memang datang ke Arois langsung, jadi Iya. bisa survei secara langsung, bisa setuju. menanyakan, akan saya layani nih pertanyaan podcast juga nggak apa-apa, Iya. kita gitu kan, Bapak Iya, Ibu betul. ayo mau tanya apa lagi nih gitu kan, tanya kurikulum, tanya fasilitas, ayo gitu. Jadi ketemu langsung itu lebih nyaman. Namun yang jangkauannya rumahnya ada yang jauh, kami kebetulan tuh siswa juga ada tuh dari Kalimantan Timur, Oh, ada dari Lampung, luar biasa ada yang sekali. juga dari Bogor, begitu. Oke. Ada dari Kabupaten Semarang, ada dari Wonosobo, dari Demak dan sebagainya. Oke, Begitu. artinya MTS Arois ini sudah terkenal di Ya, luar alhamdulillah, Pulau Jawa ya Bu meskipun ya? 2 tahun Heeh. tapi alhamdulillah luar biasa. Oke, betul Iya. sekali, keren banget. Saya pengen tepuk Gimana tuh? tangan nih Oke, buat thank you for applause Bu ya. Putri Terima kasih ya. dengan MTS yang Arois ini, fasilitas yang sangat memadai, bukan cukup lagi ya, sangat memadai ya Iya, kan. untuk konteks sekolah baru ini sudah sangat memadai. Betul, Mas Dika. betul banget, keren. Ini kalau saya jadi orang tua nih, Gimana langsung nih? nih, saya besok anak-anak saya nggak tahu nih saya nikah umur berapa ya Bu Oh, ya. iya, segeralah. Amin, saya punya anak tahun berapa nih, mungkin saya masukin aja Udah di sini. makin keren mungkin ya, Betul, Rois ya. betul. Kalau anaknya Mas Dika nanti ya. Iya Bu, nah Iya. mungkin ini masih 3 lantai ya Bu ya, siapa tahu Iya. ketika saya mau Sudah berapa masukin tuh? anak saya ke sini Udah berapa lantai? udah deh? 10 lantai nih. Ya kan Bu. Iya, betul Keren sekali, Mas banget. Dika. Nah Oke. Bu Putri, boleh dong kasih closing statementnya untuk tentang pijar sekolah, tentunya tentang pijar Oke. sekolah bagi para sekolah di seluruh Stakeholder gitu ya, Indonesia. stakeholder Betul. di pendidikan yang ada di Kota Semarang gitu Betul. khususnya ya. Oke. Baik, menggunakan pijarsekolah.id bagi lembaga pendidikan menurut saya sangat, satu, memudahkan, efisiensi waktu, efisiensi kos, dan
sebenarnya kita menjadi lebih memiliki banyak waktu untuk level up atau untuk skill up karena itu tadi ya. Ya. Ujian sudah terawasi oleh sistem. Oke. Maka si guru ini bisa berkembang nih, bisa belajar menggunakan waktu yang ada ini karena efisiensi waktu, efisiensi cost. Betul. Itu Gak perlu les juga. di luar. Iya, dan mudah gitu, easy ya, betul. Oke. Begitu statement dari saya, Mas Dika. Luar biasa sekali, keren banget Tepuk tangan nih lagi ya. kita Saya ya. sangat antusias Gimana nih? banget nih ya kan ngobrol sama Bu Putri ya. Sampai ya vibrasinya ya. Betul. Vibes, positive vibes Iya, kata orang-orang 45 sekarang ya. betul. Nah ini kita masih Gimana nih? ya seumuran ya Bu ya. Iya, sepertinya Betul. begitu. Sepertinya seumuran. Selisih setahun 2 tahun lah ya. Selisih setahun 2 tahun lah ya dengan saya. Nah, Iya. menarik sekali nih Bu pembahasan kali ini ya. Tadi kita sudah mengupas tuntas sampai ke akar-akarnya MTS Betul Arois sekali. serta pengaruhnya pijar sekolah untuk MTS Betul Arois sekali. ini apa. Nah, buat Iya. Sobat Indibis ya, sekali lagi aku mau spill nih kalau misal pengen keluarganya, anak-anaknya mau menjadi siswa-siswi teladan, langsung aja daftarin ke MTS Arois ya. Cendekia ya. Cendekia Semarang. Nanti untuk Alamatnya nih. alamatnya di mana Bu? Alamatnya kita ada di Jalan Anyar Duet, RT 1 RW 2, Kelurahan Wates, Ngalian, Semarang. Kalau lebih mudahnya itu untuk jalan akses masuk ke sini itu biasanya kita lapas tuh LP Kedung Paning masuk. Kita ada di kiri jalan. Mudah banget kok. Betul. Atau lebih gampangnya cari aja di Google Maps. Itu Betul ya Bu ya? Iya, ketik Arois Cendekia tuh sudah pasti keluar tuh alamatnya. Betul. Nah mungkin ikonnya dari MTS Arois ini adalah ada pendopo di Iya, depan ada dua ya. joglo besar di ada depan. Ada 2 joglo di depan. Jangan dianggap kalau MTS Arois ini depannya rumah makan. Iya, resto gitu kan. Malah berat nih ya Bu. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih banyak Bu Putri sudah Sama-sama, meluangkan Mas waktu Dika. buat kita ngobrol-ngobrol Betul, nih tentang terima MTS Arois dan kasih. pijar sekolah. Semoga sehat selalu ya Amin. kan. Ya. Dan sukses terus untuk MTS Arois Terima kasih serta sekali. jajaran dari MTS Arois dan guru-gurunya di sini, siswa-siswinya semoga semuanya sukses, sehat Ya. selalu. Amin. Dan semoga keluar dari MTS Arois ini semakin lebih sukses lagi ya Bu Iya, ya. betul sekali. Karena MTS Arois ini menciptakan para siswa-siswi yang akhlakul karimah. Iya, unggul dalam prestasi, Unggul santun dalam juga prestasi. dalam perilakunya. Luar gitu. biasa sekali. Dan terima Ya. kasih Sobat Indibi sudah menonton podcast kita berdua. Ya. Sampai jumpa.